Sekolah pakai peci, pipinya merah merona. Hai, saya Dr. Cici. Mari kita bahas corona. Oke, sebelum kita masuk soal apa sih corona dan lain-lainnya, aku jelasin dulu pertegas bahwa coronavirus itu adalah virusnya, penyakitnya adalah COVID-19. Oke, coronavirus sendiri ada banyak banget teman-teman jenisnya, mulai dari SARS, MERS, ya, bahkan flu yang sehari-hari kita ngalamin itu juga bisa karena coronavirus. Tapi memang yang lagi hype banget belakangan ini adalah yang COVID-19, atau nama lengkapnya adalah SARS-CoV-2. Teman-teman bisa Google, bisa kalau ingin tahu lebih jelas, langsung aja sikat. Gejala-gejala dari COVID-19 ini punya 3, yang paling umum, oke? Batuk pilek, demam, sesak, oke? 3 gejala ini kita bilang secara medis adalah flu-like syndrome. Dimana 3 ini juga nanti yang jadi cikal bakalnya ke arah pneumonia atau radang paru-paru, atau yang teman-teman anggap paru-paru basah. Problemnya adalah sekarang gejala-gejalanya itu udah banyak banget, bervariasi. Entah virusnya yang bermutasi, atau mungkin karena pola hidup atau pola penjagaan kita yang sembarangan, sehingga gejala-gejala baru mulai bermunculan. Nah, gejala itu mulai dari diare, oke? Nyeri sendi, dimana ini juga sering terjadi kalau misalnya teman-teman flu, ngerasa linu-linu semua di sendi. Dan yang terakhir kelelahan, atau bahasa Inggrisnya fatigue. Ya, 3 gejala baru ini adalah gejala-gejala yang juga dimasukkan ke COVID-19. Untuk gejala lengkapnya nanti aku tulis di deskripsi, teman-teman bisa cek langsung, oke? Satu lagi gejala yang nggak boleh kita lupa adalah gejala asimptomatis. Ini adalah gejala yang sering banget muncul pada orang muda. Dimana apa gejalanya? Nggak ada sama sekali. Ya, asimptomatis bicara nggak ada gejala sama sekali, kelihatannya fine banget, hahaha, ngobrol biasa aja. Tapi ketika di swab atau diperiksa, ternyata positif COVID-19. Ini sering terjadi pada orang muda, imunnya masih kuat. So, hati-hati. Oke, sekarang kita bahas tentang pneumonia. Pneumonia kenapa sih bisa terjadi? Pneumonia sebenarnya banyak banget teman-teman penyebabnya. Mulai dari virus, bakteri, jamur, bahkan yang paling simple sebagai dokter kita pernah temukan adalah bayi yang kesedak susu. Oke, kita bilang aspiration pneumonia. Jadi ada susu harusnya masuk ke pencernaan, tapi ternyata masuk ke paru-paru. This can make a problem. Bisa bikin pneumonia. Pneumonia terjadi radang di paru-paru, paru-parunya basah, seolah-olah, sehingga fungsi paru-paru jadi kacau. Oke, jadi pneumonia is not a new disease teman-teman. Tapi COVID-19 ini adalah penyakit baru yang bisa menyebabkan pneumonia. COVID-19 ini berbahayanya adalah dia mudah banget untuk menyebar. Ya, dibandingkan dengan semua coronavirus sebelumnya, dia coronavirus yang paling mudah menyebar. Kalau sampai detik sekarang di video ini dibuat, sudah kurang lebih ada 183 negara yang terinfeksi. This is very very dangerous. Tapi berita baiknya adalah virus ini nggak mematikan. WHO bilang, Kemenkes bilang, a lot of doctors juga bilang virus ini nggak semematikan itu. Itu berita bagusnya. Tapi kita tetap harus waspada, karena virus ini mudah banget menyebar. Nah, bicara penyebarannya sendiri adalah penyebarannya secara droplet. Aku akan bahas sedikit banget tentang droplet. Banyak banget info simpang siur yang bilang penyebarannya lewat udara. Hati-hati, kalau seseorang batuk di ruangan A, terus ditinggal, virus itu bisa berada di ruangan itu berhari-hari. Ini omong kosong, oke? Kalau kita bicara droplet, kita bicara tentang kontak erat. Ya, CDC sendiri, website yang milik resmi punyanya Amerika yang membahas tentang virus, itu dia ngomong bahwa virus ini transmisinya atau penyebarannya lewat droplet, di mana droplet itu kita batasi biasanya jaraknya kurang dari 2 meter. Oke, jadi kalau misalnya si A ada di satu tempat, ngobrol-ngobrol sama si B, ya, ngobrol-ngobrol sama si B, jaraknya deket banget. Nah, si A sakit, si B bisa sakit. Yes, itu bisa, karena ada kontak erat. Ya, atau kondisi lain mungkin si A ada di ruangan yang sama dengan si B dan C. Si A mungkin nggak ngobrol-ngobrol sama si B dan C, tapi si A batuk-batuk terus di situ dengan cukup lama. Si B dan si C ada di ruangan yang sama, yes, bisa terinfeksi. Tapi kalau bicara tentang si A batuk-batuk di ruangan, setelah itu si A keluar, setelah 1 jam 2 jam datanglah si B dan si C masuk ke ruangan yang sama, apakah bisa terinfeksi? Nggak bisa, ya, karena itu sudah namanya airborne, atau yang kita bicara tentang penyebaran lewat udara. Ini yang mungkin bahasa medis sama non medis sering banget kacau. Jadi sekali lagi penyebarannya droplet bukan airborne, oke?
Kontak yang kedua penyebarannya bisa lewat benda. Oke, ketika ada orang yang batuk, bersin, atau mungkin buang ludah, terus mungkin kena ke satu benda tertentu, misalnya paling gampang adalah eskalator misalnya, ya kan, handrail, pegangan tangan dan sebagainya. Nah, ketika ada orang lain yang nyentuh dalam waktu yang singkat, ya, kita bicara dalam waktu yang singkat, sesaat setelah orang tersebut batuk, setelah pegang, dia usapin ke mata, ke hidung, ke mulut. Nah, virusnya ini bisa masuk, kehirup masuk. Ketika ini terjadi, jadilah problem. Itu penyebarannya COVID-19. Ya, aku harap dengan penjelasan singkatku ini, teman-teman bisa dapetin insight yang baru dan gak gampang ketipu dengan hoax-hoax banyak banget di grup WA. Ya, aku terutama dapat juga banyak. So, please teman-teman jadi lebih wise. Oke, katanya gak mematikan, tapi kok banyak yang mati? Sebentar. Ketika teman-teman pernah diare dong. Diare menurut teman-teman mematikan nggak? Nggak kan? Nggak mematikan banget. Ada yang mati nggak karena diare? Ada banget, yes. Jadi aku bilang penyakit ini nggak mematikan. Tapi kalau penanganan kita salah atau cara kita menyikapinya salah, tentu penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Semua sakit pada dasarnya pasti bisa bikin kematian kalau nggak ditangani dengan tepat. Sedikit informasi aja, kebanyakan pasien yang meninggal itu memang usia lanjut, dikarenakan daya tahan tubuhnya jauh lebih lemah dibandingkan orang-orang yang masih lebih muda. Yang kedua adalah penyebab kematian tertinggi pada COVID-19 ini disebabkan oleh karena ARDS, ya, atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Ya, jadi ketika terjadi radang, tadi kita bahas pneumonia, radang paru-paru. Nah, radang ini semakin parah, semakin hebat, sehingga menyebabkan kekacauan dan bahkan sampai kegagalan organ. Jadi fungsi paru-paru benar-benar nol, gagal. Oke, makanya teman-teman mungkin di berita-berita pasti ngomong pakai ventilator. Ventilator itu pernafasan buatan, menggantikan paru-paru seseorang. Selain itu juga, nggak cuma sampai di paru-paru, kadang-kadang sampai multiple organ failure. Jadi fungsi-fungsi organ yang lain, ginjal, kayak jantung, kayak liver, dan lain-lainnya itu juga kena. Nah, ini yang menyebabkan kematian. Tapi itu angkanya dibandingkan seluruh penderita atau pasien yang terinfeksi COVID-19 ini, sebenarnya angkanya tergolong kecil. Sebagai perbandingan aja nih, sesama coronavirus ya, SARS itu kurang lebih angka kematiannya kurang lebih 9%. Sedangkan MERS itu angka kematiannya ada sekitar 40%. COVID-19 di dunia angkanya kurang lebih 3-4%. Walaupun di Indonesia cenderung lebih besar, angkanya kurang lebih 5-7%. Jadi apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Hari ini aku cuma akan bahas satu poin yang paling penting yang kita semua wajib mengerti, yaitu social distancing atau jaga jarak namanya. Aku kasih bahasa Indonesianya biar nggak ada lagi alasan untuk apa sih social distancing itu. Aku nggak ngerti. Jaga jarak, paham? Oke. Kenapa social distancing itu penting banget? Aku tunjukin satu bagan nih. Bagan ini menunjukkan betapa pentingnya social distancing. Karena ingat tadi, penyebarannya butuh waktu yang pendek, kontak erat, ya kan? Ketika satu pasien positif bisa kita isolasi atau kita bisa tekan sehingga dia tidak menularkan ke orang lain, itu akan sangat-sangat menurunkan proses penularannya. Gampangnya, lihat satu orang sakit. Ketika dia suka ngumpul, nongkrong, warkop, dan lain-lainnya, dia bisa menginfeksi anggaplah 2-3 orang di sekitarnya. Mana waktu inkubasinya atau waktu infeksinya itu kan kurang lebih 2-14 hari nih teman-teman. Nah, dalam 30 hari itu otomatis 2,5 orang yang tadi terinfeksi juga akan menginfeksi kurang lebih 2,5 orang lainnya. Dan bahkan kalau kita hitung sampai 30 hari, itu bisa sampai 400 orang jumlahnya. Ketika kita bisa kurangin ketemu-ketemunya, kurangin kontaknya, resiko penularan anggaplah kita bisa tekan sampai 0,65. Rendah banget kan? Nah, dalam 30 hari, yang tertular paling cuma 2 orang. Hal inilah yang kita bisa bilang adalah flattening the curve atau meratakan kurvanya supaya puncak pasien yang sakit itu bisa kita tekan. Pasien yang baru berkurang drastis, pasien yang sudah ada bisa diobati sama tenaga medis sehingga lebih cepat sembuhnya, lebih optimal penyembuhannya. So, teman-teman, tolong tahan diri kalian untuk gak nongkrong, untuk gak kumpul-kumpul sama teman dulu. Selama berapa? 14 hari aja, 2 minggu. Ingat, inkubasinya 14 hari. Ya, dalam 2 minggu ini kerjalah dari rumah kalau bisa. Kalau memang gak bisa, ya udah, minimalkan kontak dengan orang-orang. Ya, ini penting banget. I hope you learn something today.
Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Like aja kalau kalian nggak suka, dislike kalau kalian nggak suka, share dan subscribe kalau ini membantu buat teman-teman semua. In the end, stay healthy everybody.